Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang organisasi di dalam proyek sistem informasi. Di video saya sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana persiapan yang harus dilakukan sebelum kita membangun sebuah proyek. Tentunya ketika kita membuat satu proyek tidak bisa dilakukan secara individu atau mandiri. Nah, pengerjaan proyek itu harus berdasarkan atau dilakukan secara kelompok atau kita buat tim. Nah, dari sini banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Kita akan bahas pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan proyek sistem informasi. Ada stakeholder, di mana di stakeholder ini meliputi ada pemilik proyek, kemudian ada komite pengaruh, dan pengguna. Pihak-pihak inilah yang disebut sebagai pihak inti. Ya. Jadi yang benar-benar meminta proyek tersebut akan menjadi seperti apa, atau request proyek yang nanti akan dibangun. Kemudian ada pelaksanaan proyek di mana di dalamnya terdapat manajer proyek, analis sistem, desainer sistem, pemrograman, dan tester. Ini merupakan kelompok tim yang melaksanakan baik itu secara teknis ataupun manajemen. Kita bahas satu persatu. Untuk pemilik proyek bisa berupa perusahaan, ada individu, ataupun penyandang dana. Jadi pemilik proyek di sini adalah yang merequest proyek tersebut akan dibangun. Kemudian ada komite pengarah, di mana komite pengarah ini dibentuk agar sebuah proyek dapat dilaksanakan, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tetap pada jalur yang benar untuk menghasilkan hasil atau mencapai hasil sesuai dengan kualitas yang ditentukan dengan batasan segitiga manajemen proyek. Nah, segitiga manajemen proyek ada skop atau batasan, ada waktu, dan ada cost atau biaya. Nah, segitiga manajemen ini yang dijadikan acuan untuk menghasilkan sebuah proyek yang mempunyai kualitas yang baik. Nah, untuk skop ini membatasi proyek agar tidak melebar kemana-mana. Jadi, fokus terhadap apa yang diminta oleh pemilik proyek. Kemudian, time. Jadi, pengerjaan proyek itu dibatasi oleh waktu. Kemudian cost, yaitu untuk menghitung atau mereka biaya yang diperlukan selama kegiatan proyek itu dibangun. Di sini komite pengarah sangat berhati-hati dalam memanajemen sebuah proyek sistem informasi. Yang selanjutnya ada pengguna. Pengguna ini dibagi menjadi dua, ada pengguna berpengalaman dan pengguna belum berpengalaman. Antara pengguna berpengalaman dan belum berpengalaman, di sini mungkin ketika proyek itu dibangun, ya, ada kemungkinan ya, untuk menolak sebuah proyek, gitu ya. Nah, tugas di komite di sini ya, adalah untuk mengarahkan agar proyek yang dibangun itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna, dengan melakukan pendekatan konvensional dan pengertian manfaat dari proyek. Kemudian ada manajer proyek. Nah, di sini adalah orang yang bertindak sebagai pimpinan dalam satu proyek.
Seorang manajer proyek ada kalanya harus memiliki kualitas khusus, meskipun tidak harus memiliki keahlian sebagai eksekutor atau pelaksana. Jadi, pada tingkatan manajer ini berfungsi untuk memimpin jalannya proyek dan memplanning bagaimana proyek itu nanti akan dijalankan. Misalnya, dalam proyek sistem informasi, banyak anggota tim yang berkualifikasi teknis pemrograman atau arsitek sistem. Tetapi, manajer proyek tidak perlu harus memiliki keahlian tersebut. Sama halnya ketika kita akan membuat satu sistem informasi akademik. Bisa jadi seorang manajer proyek tersebut tidak memiliki atau tidak harus memiliki kemampuan di bidang sistem informasi atau komputer. Yang harus diperhatikan adalah nanti tim pelaksana harus mempunyai keahlian sesuai dengan proyek yang akan dibangun. Nah, apa saja yang dilakukan oleh manajer proyek? Yang pertama adalah menerima otoritas dari pihak yang berkompeten. Jadi, yang bertanggung jawab atas jalannya pengerjaan proyek. Manajer proyek mendefinisikan dan melakukan review kasus bisnis dan rekrutmen dengan evaluasi dan kontrol secara reguler. Melakukan inisiasi dan perencanaan proyek dengan menyusun format, arah, dan landasan. Seorang manajer proyek bermitra dengan pengguna akhir, bekerja dengan sponsor proyek, dan manajemen lain. Mengelola teknologi, orang-orang, dan perubahan. Jadi, bisa disimpulkan, manajer proyek ini mengorganisasi apa yang nanti dikerjakan dalam pembangunan proyek. Kemudian, tugas lain dari manajer proyek yaitu mengelola tim pelaksana proyek dengan menciptakan suasana yang kondusif. Di sini, manajer itu bertanggung jawab atas kerukunan atau situasi bagaimana selama pengerjaan proyek itu tidak ada atau meminimalisasi adanya konflik. Konflik di mana? Yaitu konflik antar tim. Karena pengerjaan proyek di sini adalah dikerjakan oleh tim. Kemudian mampu mengelola keadaan yang tidak menentu, perubahan yang cepat, kesimpang siuran, kejutan, dan lingkungan yang hanya sedikit terdefinisi. Jadi, seorang manajer proyek harus mampu mengambil keputusan dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang cepat terjadi. Menjaga hubungan dengan klien dengan menggunakan format laporan yang cukup lengkap, jelas, dan formal. Seorang manajer mempunyai pegawai atau tim yang khusus untuk mendokumentasi kegiatan pengerjaan proyek, di mana dokumentasi itu akan berguna untuk memberikan informasi kepada klien. Mengarahkan proyek dengan cara memimpin yang memberikan contoh dan memberi motivasi. Jadi seorang manajer memberikan motivasi agar timnya itu selalu semangat dalam mengerjakan proyek. Ada beberapa keahlian yang dibutuhkan, meliputi keahlian personal, teknis, manajemen, dan penanganan situasi. Untuk keahlian personal, ini bagaimana seorang pemimpin atau seorang yang terlibat dalam proyek itu mempunyai jiwa kepemimpinan.
ya, harus mempunyai komunikasi yang baik, kemudian mampu melakukan negosiasi, kemudian mampu mendengarkan baik keluhan dari pengguna ataupun stakeholder, dan membangun tim. Ya, mampu membangun tim dan sekaligus memilih siapa saja yang terlibat sesuai dengan keahlian. Keahlian teknis, nah, di sini ada dua pendapat. Seorang manajer tidak perlu menguasai hal teknis, cukup hanya memiliki pengetahuan saja. Nah, dengan detail teknis diserahkan kepada level manajer di bawahnya, seperti manajer pemrograman, infrastruktur, dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua, manajer proyek itu perlu memiliki penguasaan teknis atas bidang yang sedang ditanganinya. Yang jelas, ketika manajer mempunyai penguasaan teknis, maka akan lebih mempermudah dalam komunikasi terhadap timnya. Bagaimana maksud yang diutarakan oleh klien, kemudian diterima oleh manajer dan disampaikan oleh tim yang nanti akan mengerjakan proyek. Keahlian teknis ini meliputi manajemen konfigurasi, jadi bagaimana mengkonfigurasi sedemikian rupa agar proyek itu berjalan dengan baik dan menghasilkan proyek yang mempunyai kualitas yang baik. Mampu manajemen data, mampu manajemen informasi, kemudian strategi dan perencanaan sumber daya informasi, jadi mengetahui arus masuk dan keluarnya informasi, kemudian harus mampu mengetahui kemampuan jaringan dan sistem informasi. Nah, di sini terkait bagaimana sebuah proyek itu aman dari serangan-serangan yang membahayakan. Kemudian, keahlian teknis meliputi bagaimana ahli dalam arsitektur teknologi informasi. Dengan kata lain, menguasai teknologi yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan. Mampu melakukan penilaian, kemudian mampu melakukan desain infrastruktur, mampu mengintegrasi sistem, memahami bagaimana siklus hidup sistem, dan pemahaman teknologi. Keahlian manajemen. Dalam keahlian manajemen ini meliputi ada perencanaan, inisiasi dan pengorganisasian proyek, bagaimana merekrut staf dan mempertahankan mereka yang terbaik. Ya. Kemudian mampu melakukan negosiasi yang efektif, bisa mengestimasi dan mengontrol biaya yang dibutuhkan selama proses pembangunan proyek, mampu melaksanakan proyek dan mengendalikannya, bisa mempresentasi dan melaporkan secara komunikatif. Jadi bisa menjalin komunikasi dengan baik itu dengan klien, dengan tim, atau dengan pemilik dana atau sponsor. Keahlian manajemen yang lain yaitu memiliki jiwa kepemimpinan dalam proyek dan personalia, mampu memanajemen risiko, dan cepat dan tanggap dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika proyek itu dibangun, sejak awal sudah diketahui risiko yang nanti akan dihadapi. Sehingga pembangunan proyek itu akan dibuat minim risiko. Kemudian manajemen penanganan masalah yang efektif, jadi mampu menangani masalah, meningkatkan dan mempertahankan kinerja tim yang baik. Jadi tidak hanya memilih staf-staf yang ahli, tetapi harus mampu mengorganisasi atau dalam tanda kutip ngomong. Ya. Setiap personel yang terlibat agar proyek itu selesai dengan maksimal. Kemudian keahlian dari manajemen adalah memanajemen perubahan dalam organisasi.
Sigap, ketika ada salah satu personil yang keluar dan itu sifatnya krusial, sigap untuk menggantikan atau mencari pengganti personil tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian ada keahlian menangani situasi. Seorang manajer proyek juga perlu memiliki keahlian menghadapi dan menangani kemungkinan masalah yang bisa terjadi sepanjang proyek itu dikerjakan. Untuk itu, manajer proyek itu harus bersikap fleksibel, kemudian keras dan tegas jika itu memang diperlukan. Seorang manajer proyek harus bersifat kreatif, kemudian menyerap banyak data dari berbagai sumber. Fungsinya adalah untuk memberikan masukan terhadap proyek yang dibangun. Kemudian sabar dan mampu menangani banyak tekanan secara terus-menerus. Kualifikasi manajer proyek. Manajer proyek dapat menunjukkan kualifikasinya sebagai profesional dengan reputasi yang dimiliki, baik melalui CV maupun sertifikasi dari lembaga resmi. Gitu ya. Nah, yang berhubungan dengan manajemen sistem informasi adalah PMI atau Project Management Institute. Ada PMP dan ada GAN. Jadi, alangkah lebih baik seorang manajer proyek mempunyai keterampilan atau mempunyai sertifikasi ini. Tugas dan tanggung jawab meliputi fungsional, tim, dan organisasi, di mana setiap personil atau setiap kelompok atau organisasi ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Tugas dan tanggung jawab secara fungsional adalah memahami rekrutmen proyek, bagaimana mengenali sebuah proyek, kenapa harus dikerjakan. Dengan kata lain, masalah harus mampu membuat atau merancang sebuah analisis berdasarkan dengan masalah yang ada. Membuat rencana dan mengontrol proyek, melaksanakan dan mengimplementasi proyek, dan menyelesaikan proyek sesuai spesifikasi yang ditentukan. Dari hal organisasi, memahami konteks organisasi, melaksanakan wewenang, memahami cara memberikan pengaruh terhadap orang lain, menyelesaikan konflik, dan memahami situasi politik internal organisasi. Intinya adalah jangan sampai organisasi ini timbul konflik. Kemudian tim, tugas dan tanggung jawab tim memilih dan mengembangkan staf, kemudian mampu mendelegasikan tugas, menjadi penengah antara tim dengan pihak manajemen organisasi atau perusahaan klien. Di dalam sini dituntut untuk bisa berkomunikasi secara efektif terhadap pihak-pihak lain. Menunjukkan kepemimpinannya dan memberikan motivasi kepada anggota tim dan membangun tim yang kuat. Dengan tugas-tugas baik itu tim dari segi fungsional ataupun segi organisasi, jika itu dimiliki semua oleh seorang manajer, maka akan sangat membantu dalam pengerjaan proyek. Kemudian ada pihak analis sistem. Pihak ini fungsi utamanya adalah melakukan analisis terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Tugas Anda adalah bagaimana menganalisis data dari masukan atau dari data atau dari masalah yang ada. Seringkali di dalam pengerjaan proyek, seorang analis sistem itu juga termasuk analisis kebutuhan.
Nah, analisis kebutuhan ini didapat dari mana? Dari melakukan wawancara, studi pengamatan, studi kasus, ataupun simulasi. Nah, dari sini nanti akan menjadi satu inputan bagi tim yang lain untuk membangun sebuah sistem. Setelah data analisis jadi, maka pekerjaan tersebut diserahkan oleh desainer sistem. Seorang desainer sistem akan melakukan perencanaan terhadap sistem yang akan dibangun, di mana seorang desainer sistem akan menyusun struktur dari sistem yang terdiri dari komponen software, kemudian tampilan dari proyek tersebut bagaimana, dan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Pada umumnya, hasil desain sistem dalam satu proyek berupa dokumen. Berupa tingkatan atau level mulai dari gambaran umum sampai dengan level modul. Karena ini sebuah tim, tim desainer sistem ketika pekerjaannya selesai akan diberikan oleh tim pemrograman. Tugas utamanya adalah membangun software berdasarkan apa yang sudah dibuat oleh analisis dan desain. Sebagai wujud penerapan sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Berdasarkan desain sistem yang telah disusun. Aktivitas ini disebut sebagai pemrograman atau programming, atau kita sebut sebagai coding. Pemrograman tidak hanya berupa penulisan bahasa program, tetapi juga melakukan pengujian atau testing. Sekaligus nanti akan melakukan pemeliharaan sistem. Setelah pemrograman jadi, maka akan dilanjutkan ke tester. Jadi, seorang tester selain bertindak sebagai menguji sebuah sistem, untuk menentukan apakah software yang dibangun sesuai dengan desain. Juga bisa membantu menemukan kesalahan software seperti error, bug, ataupun kesalahan logika. Ketika seorang tester ini menemukan kesalahan, maka akan dikembalikan lagi ke pihak analisis, dengan menyertakan dokumen-dokumen yang ada. Nanti dari analisis akan diberikan lagi ke desain, desain diberikan ke programming. Begitu seterusnya sampai menghasilkan sebuah sistem informasi yang diharapkan. Demikian penjelasan saya untuk organisasi di dalam proyek sistem informasi. Jangan lupa share dan subscribe untuk mengetahui atau update materi saya selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.